Disebut memiliki 1000 pintu, bangunan megah di pusat kota Semarang ini bukan sekedar cagar budaya biasa. Di balik keindahan arsitektur kolonialnya, terdapat jejak sejarah, kelam, pertempuran darah, dan cerita masa lalu yang masih menyisakan misteri hingga hari ini. Inilah kisah nyata dan kesaksian mistis dari Lawang Sewu. Di sebuah sudut kota Semarang pada akhir abad ke-19, suara dedak roda kereta api yang kian sibuk menjadi penanda bahwa era baru telah tiba. Perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda, Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS, sadar bahwa kantor lama mereka tak mampu menampung ambisi besar mereka. Mereka membutuhkan sebuah markas megah yang melambangkan kejayaan dan kejujuran zaman modern. Niat besar itu memanggil dua arsitek kenamaan asal Belanda, Prof. Jacob V. Klinkhammer dan B.J. Ouwendag. Di atas cetak biru, mereka menggoreskan rancangan megah bergaya Art Nouveau yang indah. Namun, mereka tak sekedar membawa arsitektur Eropa secara mentah-mentah. Tanah Jawa memiliki cuaca tropis yang sangat lembab dan menyengat. Demi mengakalinya, dibangunlah ribuan jendela dan pintu tinggi berderet agar angin bebas berembus di dalam ruangan. Tak lupa, lorong-lorong bawah tanah dirancang sebagai saluran pendingin alami sekaligus penampung air. Kisah pembangunan fisik pun dimulai secara resmi pada 27 Februari 1904. Tepat di tanah strategis dekat sudut kota, peletakan batu pertama dilakukan. Selama 3 tahun berikutnya, para pekerja bahu-membahu menyusun bata demi bata. Kaca-kaca patri megah stained glass buatan Delft dikirim langsung melintas samudera dari Belanda untuk menghiasi jendela utama. Akhirnya, pada Juli 1907, gedung utama atau gedung A berdiri dengan sangat gagah. Bangunan itu berkilau di bawah matahari Semarang, siap menampung kesibukan para petinggi kolonial. Namun, kisah belum selesai. Kejayaan bisnis NIS yang melaju kencang menuntut ruang yang jauh lebih besar. Tahap kedua pembangunan kembali dimulai. Di sisi samping dan belakang, dibangunlah gedung B untuk melengkapi kompleks megah tersebut. Pengerjaan berlangsung telaten hingga akhirnya pada tahun 1919, seluruh benteng beton itu selesai dengan sempurna. Membutuhkan waktu 15 tahun lamanya untuk menyempurnakan mahakarya ini. Meski secara nyata hanya memiliki 928 pintu, masyarakat lokal yang terpesona oleh deretan pintu tinggi yang tak berujung memberikan julukan abadi untuknya, Lawang Sewu, atau bangunan dengan 1000 pintu. Setelah Lawang Sewu berdiri dengan megah, pada tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, gedung ini sempat diambil alih menjadi markas tentara Jepang, Ryukyu Shokyuku. Area bawah, tanah yang awalnya berfungsi sebagai sistem pendingin udara atau saluran air, diubah fungsinya menjadi penjara bawah tanah. Ada penjara berdiri dan penjara jongkok untuk menahan prajurit Belanda serta pejuang pribumi. Penjara jongkok, yang merupakan satu penjara yang ada di Lawang Sewu, memiliki bentuk berupa kotak-kotakan semen berukuran sangat sempit dengan ketinggian atap hanya sekitar 50-60 cm. Tahanan dimasukkan secara berdesakan sekitar 5-9 orang dalam satu kotak kecil. Karena atapnya sangat rendah, para tahanan tidak bisa berdiri maupun duduk tegak, melainkan harus berjongkok terus-menerus. Lantai penjara sering digenangi air hingga setinggi leher atau dada tahanan saat berjongkok. Kondisi ini sangat membuat udara sangat dingin, lembab, dan berbau pengap. Banyak tahanan tewas akibat hipotermia, kehabisan oksigen, atau bahkan penyakit kulit dan infeksi. Selain penjara jongkok, ada juga penjara berdiri, yang dimana tahanan dipaksa berdiri berdesakan di dalam ruangan yang sangat sempit dan dipenuhi air hingga setinggi dada. Karena ruangan yang terlalu padat dan terendam air, tahanan tidak bisa duduk atau berbaring, sehingga banyak yang meninggal dunia di tempat tersebut. Pada tanggal 15-19 Oktober 1945, Lawang Sewu menjadi medan perang sengit antara Angkatan Pemuda Kereta Api atau AMKA melawan tentara Jepang. Pertempuran ini memakan waktu selama 5 hari, membuat banyak pemuda Indonesia gugur di sekitar area ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membangun sebuah tugu yang disebut dengan Tugu Muda untuk mengenang kejadian tersebut. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Inggris masuk ke Indonesia, pasukan Belanda, NIKA,
kembali menunggangi kedatangan sekutu dan menguasai Lawang Sewu pada tahun 1946. Setelah konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949, akhirnya Gedung Lawang Sewu secara resmi diserahkan kembali sepenuhnya kepada pemerintahan Republik Indonesia. Di balik kemegahan arsitektur dan keindahan bentuk bangunan Lawang Sewu, mungkin kalian tahu, Lawang Sewu tidak jauh dari kisah-kisah mistis yang pernah terjadi di dalamnya. Sekarang kita masuk ke kisah mistis dan kesaksian. Banyak bagian-bagian di Lawang Sewu yang terkenal mistis dan angker. Salah satunya adalah penjara bawah tanah dan sumur tua. Kondisinya pusat aura mistis. Tahanan dimasukkan secara berdesakan di penjara jongkok atau berdiri hingga tewas akibat kehabisan oksigen atau disiksa. Banyak pengunjung dan tour guide sering mencium bau anyir darah yang menyengat serta mendengar rintihan, jeritan, dan derak lantai besi dari lorong bawah tanah ini. Selain itu ada penampakan noni Belanda. Lokasinya tuh ada di tangga utama, kaca patri, dan lorong lantai 2. Sosok wanita Eropa bergaun putih panjang dengan rambut pirang terurai. Beberapa saksi melihatnya berjalan mengambang, menyusuri lorong, atau berdiri menatap keluar jendela pada malam hari. Kisah mistis yang lain adalah prajurit dan derap sepatu bootnya. Lokasinya itu ada di lorong-lorong utama dan menara air, jadi banyak wisatawan mendengar suara baris-baris dan hentakan sepatu boot militer berat sering bergaung di lorong kosong pada tengah malam. Petugas keamanan juga sering melihat bayangan hitam tinggi melintas. Selain kisah mistis yang tadi disebutkan, ada juga nih fenomena supernatural lainnya. Lokasinya itu ada di area lorong belakang dan sudut bangunan. Kerap menjadi lokasi acara uji nyali di era 2000-an dengan laporan penampakan kuntilanak serta bayangan tanpa kepala, menambah kesan angker di mata masyarakat. Walaupun memiliki masa lalu yang kelam, Lawang Sewu hari ini telah direnovasi secara masif oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan diubah menjadi museum perkeretaapian yang bersih, megah, dan terawat. Dan demi keamanan dan keselamatan pengunjung, area lorong bawah tanah kini juga ditutup untuk umum. Lawang Sewu kini bukan sekedar tempat berburu cerita seram, melainkan monumen sejarah bangsa yang mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan dan keagungan arsitektur masa lalu. Gimana? Apakah kalian pernah ke Lawang Sewu atau ingin ke Lawang Sewu? Dan apakah kalian ingin merasakan sensasi kehororan di Lawang Sewu? Pikirkan saat kalian mematikan lampu malam ini.